Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta seluruh jajaran pengasuh. Yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah, yang saya banggakan, yang saya hormati para musyrif dan musyrifah, MSAA dan juga santri tahfidz, BPQ dan GTA. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita memasuki malam yang kedua dari agenda kita Daurah Qur'aniyah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salaf as-salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina ila arwahi masyayikhina fi hadzal ma'had al-marhum al-maghfur lahu Kiai Hamzawi, Kiai Haji Ahmad Muzakki wa Kiai Maksud Umar wa jami'i masyayikhina fi hadzal ma'had wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak terlalu lama seperti tadi malam, karena saya mendapatkan beberapa catatan katanya tadi malam itu kesuwen. Kapan marine balik ndelok jam ae sampean. Ini sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu waktu kesibukan panjenengan semua. Saya sebenarnya agak sungkan ganggu orang sibuk itu. Kan kaidahnya itu sebenarnya kan al-masyghulu la yushghal. Orang yang sudah sibuk itu jangan ditambahi lagi kesibukan. Apalagi tadi saya lihat teman-teman yang ke kampus 3 ini sudah mulai eksodus, transmigrasi. Tadi kan naik apa tadi odong-odong ya? Oh enggak, kok bunyi wiu kayak odong-odong, tak kira naik odong-odong mau tamasya ke Predator Park. Yang penting yang ada ini mudah-mudahan tetap semangat, baik yang di kampus 1 yang hadir secara offline atau di kampus 2 dan kampus 3 yang secara online. Kampus 3 sudah mulai berangkat ke sana tadi. Iya, di sini aja dingin apalagi di sana. Karena kalau bahasanya Kiai Mudir itu kampus 3 itu kan luar biasa. Lebih dekat ke Sidratil Muntaha. Karena kan semakin ke atas kan. Sebelum saya melanjutkan materi, ini tadi malam ada yang bertanya itu sudah ketemu di Tuhfatul Thulab halaman berapa? Sinten yang apa yang tanya tadi malam itu yang ke kampus 3 sekarang? Oh betul. Wonten sinten yang sudah ketemu di halaman berapa? Monggo di anukan dulu mic-nya. Nggih. Ternyata kemarin itu
Oh, terus, ya sudah paham ya? Ya sudah, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus itu kalau sudah dijawab sendiri oleh yang menanyakan. Itu pertanyaan yang paling bagus. Kan kemarin pertanyaannya itu kan terkait dengan nama dan sifat. Sifat itu bisa menjadi nama juga sebenarnya. Ini sekilas ya, saya tambahkan ya. Teman kan banyak yang hafal al-asma'ul husna atau asma'ullahi al-husna. Atau biasanya orang disingkat, mudhof ilaihnya tidak disebutkan langsung asma'ul husna. Itu al-asma itu kan nama-nama al-husna yang terindah, yang terbaik. Itu kan menjadi apa? Sifatul af'al. Jadi sifat perbuatan bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Tapi Allah juga bisa disebut sebagai Ar-Rahman karena punya sifat Ar-Rahman. Dalilnya mana? Qul ud'ullaha awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u kan begitu. Dindiai kan kalian memanggil. Jadi ini sifat itu bisa menjadi panggilan. Umpama ada orang punya sifat tertentu. Kemudian sifat itu boleh jadi menjadi ciri khas dia yang tidak dimiliki orang lain. Maka itu kadang menjadi nama. Orang akan menyebut itu. Cirinya seperti apa, sifatnya seperti apa. Nanti sifat itu tinggal pembagiannya, ada sifat itu yang menempel pada zat, ada sifat itu dari perbuatan. Kan gitu. Wes, ini nanti masuk bab akidah. Kita tidak lari ke sana karena kalau lari terlalu capek nanti, apalagi malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Yang slide setelah ini, Ustaz Ilham. Nah ini sudah tidak apa-apa. Ini kita membicarakan tentang iqlab dan ikhfa hakiki. Jadi kalau ikhfa itu hakiki, tidak ada ikhfa halki. Tadi itu ini cerita. Tadi itu saya dari jam 9 sampai baru selesai tadi 4:30, jeda istirahat, sholat, itu nguji calon mu'allim. Pendaftarnya itu jumlahnya 98 orang. Dibagi 2 penguji, saya dengan Ustadz Manzil. Satu penguji itu 49 orang. Ternyata cukup lama karena ada interviewnya, lalu ada materi tajwidnya, lalu ada praktek bacanya. Nah, ini termasuk yang saya sampaikan ini ternyata ini catatan-catatan dari yang selama ini saya beberapa kali ditugaskan nguji itu ternyata ini catatan ini masih banyak yang terlewat. Walaupun calon mu'allim itu masih banyak yang terlewat. Makanya tadi itu ketika ujian itu macam-macam. Ini bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Coba di kitab apa itu ikhfa hakiki? Ya mikir gitu. Ada yang sebelum maju itu sudah tangannya gini-gini. Ya macam-macam. Masa aku iki medeni gitu ya. Ada yang sebelum baca itu bibir yang atas sudah getar-getar begini. Kok saking? Itu karena grogi atau karena takut pengujinya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas PR-nya begini. Ternyata kita itu harus punya satu keunggulan. Sampai itu harus punya kelebihan atau distingsi dibanding yang lain. Bayangkan 98 yang daftar, itu kebutuhan tambahan mu'allim itu hanya sekitar kisaran 20. Berarti 1 banding berapa itu yang. Sehingga tadi itu setelah direkap nilainya, nilai 95 itu tidak lolos. Bayangkan, nilai 95 itu tidak lolos. Karena banyak yang bagus-bagus. Loh apalagi 50, yos. La salam wala kalam. Saya kalau mu'allim, ini terus terang ini, saya bocorkan rahasianya. Mu'allim, musahih, itu
Saya beda dengan ketika nguji mahasantri. Kalau mahasantri itu dalam tanda petik itu kesempatan untuk mengupgrade itu masih lebih luas. Tapi kalau mu'alim apalagi musahi itu kalau itu kan sudah waktunya ifadah, bukan istifadah. Maka itu harus kita cari yang bagus. Jadi walaupun ada orang yang dekat dengan siapa, datang kemudian membawa nama siapa atau apalah, ya lihat-lihat dulu, kan gitu. Nah kalau nilainya tidak mencapai kan ya gimana lagi kan gitu. Jadi tahun yang lalu itu saya pernah nguji, ada dalam tanda petik itu orang yang agak penting begitu, sampai saya ditelepon. Untungnya pas saya uji itu, saya rekam video secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya dari rekaman video itu menjadi data, ini loh hasil ketika proses tesnya. Nah kalau begini, lalu kemudian dibandingkan yang lain, ini kan kalau dipaksa lulus, ini kan mendolimi yang lain, kan begitu. Untungnya alhamdulillah beliau bisa menerima. Ini cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak terlalu malam, karena ceritanya nanti panjang. Tapi kalau kemalaman ya jangan salahkan, wong kita mulainya juga sudah malam. Karena bisa karena sudah masuk kategori malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip dari buku Tuhfatul Tullab. Agak naik sedikit. Naik itu apa berarti? Naik apa mudah? Lah, gini maksudnya ini. Gambarnya yang naik. Wes, sampai situ dulu. Iklab ini sekali lagi dari sekian musyrif-musyrifah ini, saya yakin sudah banyak yang tahu. Tetapi kalau yang sudah tahu ini hanya penekanan dan mengingatkan kembali. Karena kadang-kadang ilmu itu kita tahu secara teoritis, tapi kadang prakteknya kok di sini. Ini yang jadi masalah kan kadang-kadang itu. Di Tuhfatul Tullab, ini yang sudah kita edit, tapi tetap ya namanya cetakan editan manusia itu kadang diedit ngono-ono sudah dicetakan ada aja yang masih kurang. Ada aja yang masih kadang-kadang kurang tepat. Iklab apabila, ini hafal kabeh, ini kan hukum nun sukun dan tanwin, bertemu dengan ba, maka wajib menukar bunyi nun sukun dengan suara mim. Yang perlu digarisbawahi itu ini, disertai dengung dan samar, itu yang dalam bahasa tajwid disebut ma'abaqail ikhfa. Jadi bihunna ada dengungnya, tapi ma'abaqail ikhfa. Yang berlangsung dalam satu kalimat atau dua kalimat. Artinya ikhfa itu bisa dari dua kata yang gabung. Ikhfa, iklab ya. Atau memang dari satu kata. Anbihum itu satu. Innahu alimun bidzatis sudur. Itu dua kan. Alimun plus bidzatis sudur. B. Next. Nah, sampai sini dulu. Selama ini loh ya. Yang banyak itu ketika membaca ikhfa itu langsung dibalik secara total, wis gadek tola-tole. Jadi nunnya itu langsung ditukar dengan mim. Jadi bacanya begini. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Atau yang satunya innahu alimum bidzatis sudur. Masalahnya ada di sini, gitu loh. Kalau sampai langsung mingkem cep alimum itu ma'abaqal ikhfa-nya enggak muncul. Next, lanjut bawahnya. Agak diperkecil sedikit mungkin ya. Biar kanan kirinya atau digeser aja, digeser mungkin. Nah, ini dulu. Oh, enggak. Lanjut berikutnya aja. Nah ini. Sekarang saya ambilkan, saya kutipkan dari kitab Al-Mulakhas Al-Mufidu fi Ilmi Tajwid. Ya. Ini kitab tajwid bentuknya model dialog. Ada pertanyaan, ada jawaban. Di sini dikatakan mahwal iqlab, al-iqlabu lughatan tahwilu syai'i an wad'ihi at-tabi'i. Wastilahan qalbun nunis sakinati agak gini, Ustaz. Sing kono cek ketok. Enggak iso ya mepet ya. Dari ininya ya, LCD-nya.
Ya saya baca di sini aja. Nah ini. Wastilahan qalbun nun sakinati awit tanwini miman indal ba. Kalau di sini bahasanya menggunakan ma'amura'atil gunnah wal ikhfa. Mura'at itu menjaga jangan sampai gunnah dan ikhfanya itu hilang. Jadi dalam iklab itu mengandung ada unsur gunnahnya. Ikhfa juga mengandung unsur gunnah. Cuman unsur gunnahnya tidak seperti yang terdapat dalam idgham. Jadi urutannya begini, Rek. Kalau kita urutkan, kita urutkan ya, posisi sebelah kanan itu idhar. Idhar itu jelas. Antara yang satu ketemu yang satunya itu tidak ada urusan, artinya sama-sama dibaca jelas. Itu huruf-huruf halak, makanya disebut idhar halki. Terus agak geser dikit, ada namanya ikhfa. Nanti setelah ini kita bahas ikhfa. Agak geser lagi, ada namanya iklab. Jadi iklab itu masih ada perpaduan antara ikhfa dengan gunnah. Nanti kita praktekkan. Baru geser lagi, nanti ada namanya idgham. Ini jadi antara idhar dengan idgham itu dua kutub. Di tengah-tengahnya ini ada ikhfa sama iklab. Cuman kita selama ini bahasnya tidak pernah seperti itu. Kita bahasnya itu hukumnya itu urutannya kan idhar, idgham, iklab dan ikhfa kan gitu. Padahal kalau ini di model begini itu orang akan lebih gampang untuk memahami, termasuk memposisikan. Nah, sekarang kita lihat next berikutnya. Yang catatannya tadi itu ya, ma'amura'at al-gunnah wal ikhfa. Next. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya ambil dari kitab judulnya Sofahat fi Ulumil Qiraat. Ini yang biasanya saya Kamis sore ngaji bareng dengan teman-teman di BTG GTA. Cuman kita belum sampai sini, masih justru di awal-awal tentang qiraatnya. Tentang tajwidnya itu agak belakangan. Saya lihat di situ. Al-iklab walahu harfun wahidun wa huwal ba. Mafhum, ini sudah paham semua ini. Ya. Nahu ambihum angburika alimun bidzatis sudur. Wa yulhaqu bihi, ini juga diilhakkan, disandarkan kepada iklab, itu kalau ada nun at-taukid al-khafifah al-waqi'ah fi maudhi'in wahidin, yang itu hanya ada pada satu tempat di dalam Al-Qur'an, fil Qur'anil Karim. Ya kan? Dan ini waqad rusimat tanwinan, ini nun taukid khafifah ini itu ditulis rosemnya itu tanwin. Apa lafadznya? Apa ayatnya? Lanasfa'an bin nasiyah. Jadi lanasfa'an itu bukan tanwin asli, tapi itu jadian dari nun taukid khafifah. Aslinya tulisannya ada nunnya itu, cuma rosemnya tidak menampilkan itu. Kalau kita diskusi itu nanti panjang karena itu bicara tentang ilmu rosem. Wes. Itu juga dimulhakkan pada iklab. Berarti hukum bacaannya disamakan. Namanya ilhaq. Ya. Nah, ini yang menarik lanjutannya ini. Wa kaifiyatul iklab adalah antukhfa al-mimu al-maqlubatu indal ba. Jadi mim yang dibalik itu kan tadi apa namanya? Nunnya kan berubah jadi mim, tahwil, ada perubahan ya kan? Dibalik jadi mim. Kemudian ini ketika apa namanya? Dia ketemu dengan ba, lanjutannya ma'a idharil gunnah wa adamid dhaghti 'ala syafataini 'indan nutqi bil mimi wala fathihima kulliyan. Bisa dipahami? Jadi kalau mengucapkan ini, maka pertama gunnahnya harus diperjelas, tapi wa adamid dhaghti 'ala syafataini. Kedua bibir itu ojo dimingkemno secara total. Indan nutqi bil mim wala fathihi makullian, tapi juga jangan dibuka secara lebar. Fayu'addi al-iqlab, maka iqlab itu gimana realisasinya? Bidhammi syafataini bitalattufin au bija'li furjatin khafifatin bainahuma. Ini perlu diterjemahkan enggak ini? Kan ini MSAA ini, saya khawatir kalau terjemahkan dan sampai tersinggung. Wah, ini kok diterjemahkan. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Jadi ternyata iklab itu caranya gimana? Dhammi syafatain, ya, mengumpulkan dua bibir tapi bitalattufin au bija'li furjatin khafifatin bainihima, atau menjadikan
Ada furja. Furja itu agak renggang tapi sedikit. Di antara dua bibir itu. Nah, dan ini tidak bisa dicapai, tidak bisa dipraktekkan secara tepat, secara pasti, secara baik kecuali dengan talaqi musyafahatan min afwahil mutkinin. Itu kecuali dengan cara musyafahah dengan guru-guru. Nah, sekarang saya jelaskan begini. Tadi kan yang kita garis bawah itu kan ma'amura'atil gunnah wal ikhfa. Itu begini ceritanya. Kalau sampean membaca iklab langsung mingkem, innahu alimum bidzatis sudur. Yang banyak begini. Yang terjadi kalau seperti itu yang sampean baca, itu gunnahnya dominan, ikhfanya hilang. Buktinya apa? Gunnah itu apa sih, Rek? Dengung. Dengung itu apa? Hah? Dengung itu adalah suara yang melalui khayshum. Sampai nak dengung lah mesti lewat kini. Gak bisa dengung lewat kini. Oh, gak bisa. Dengung mesti sini. Itu ndak bisa. Makanya cara nitaninya begini. Nitani itu apa ya? Cara ngeceknya begini. Mendiagnosisnya begini. Sampean tutup hidung sampean. Kalau sampean baca iklab langsung mingkem, yang terjadi itu tidak selesai mingkem. Kenapa? Karena dominan guna, maka ikhfanya hilang, ikhfanya tidak terjaga, ikhfanya tidak diopeni, maka berarti iklab sampean tidak tepat. Sampean coba, ayo bareng-bareng. Innahu alimum. Sampean mingkemo alimum, tutupen irunge, lagak muni. Bisa dipahami? Bandingkan dengan furja yang ini ya dalam sofahat fi ulumil qiraat ya. Di sini dikatakan au bija'li furjatin khafifatin bainahuma. Sampeyan buka sedikit bibirnya tapi ojo ombo-ombo karena gak oleh ombo-ombo ya keliru. Jadi caranya begini. Innahu alimun. Tuh, baru ketika mau bak baru mingkem. Innahu alimun bidza. Loh, itu masih muni, berarti ikhfa'nya masih ada di situ. Jadi ada perpaduan ikhfa dengan gunnah. Bisa dipahami? Itu namanya iklab. Lalu sampean totalitas diganti total langsung mingkem diganti mim secara utuh itu me ono gunnah itu, tapi ikhfa'nya tidak bakoil ikhfa, ikhfa'nya tidak ada lagi di situ. Kan gitu jadi. Itu namanya iklab. Ini catatan. Karena ternyata calon mu'alim sekalipun itu ditanya yang begini banyak yang oh iya Ustaz, saya sejak dulu begitu loh. Masalahnya ngaji itu bukan masalah sejak dulu. Tapi bagaimana kita ini mau mengupgrade keilmuan kita. Gitu loh. Wes, ini dalilnya, ini dasarnya ada dalam sofa. Lanjutkan, next. Ada lagi di buku yang lain. Nah, geser sini. Oh bukan, yang atasnya lagi. Kak ono ya. Bentar. Oh di bawahnya terus. Ini berarti mestinya di bawahnya. Ah ini. Wes. Hop. Nah ini. Mohon mengaku ini fotonya siapa. Wes. Di sini lagi ini ada. Kalau di sini bahasanya sudah diterjemahkan karena ini terjemahan dari At-Tajwid Al-Musawwar. Tajwid bergambar. Ini cuman terjemahnya di situ ma'abaqo ikhfa itu diartikan disamarkan dengan guna. Ini kadang-kadang orang jadi rancu. Tapi intinya lah itu. Bentuk dua bibir saat melafalkan mim yang asalnya nun ya. Mim kan begitu. Kemudian diubah jadi mim, dikatupkan satu sama lain tanpa dijauhkan ataupun disempitkan. Makanya tadi itu dalam bahasa tadi itu bija'li furjatin khafifah. Kan begitu. Sampeyan delok, kan gak mingkem total itu. Tapi yo gak ombo-ombo banget. Innahu alimu. Ya enggak. Alimu bidzat keliru bidzati sudur. Itu juga enggak. Itu loh. Ini bicara tentang iklab.
Sekarang kembali ke atas. Sekarang saya masuk ke ikhfa. Ya. Terus, atas lagi Ustaz. Terus, Mali. Nah, geser sini. Ini saya ambil dari Tuhfatul Tullab yang kalian sudah hafal itu. Covernya. Masih aku yang hafal, Rek. Wes. Ikhfa kalau dalam Tuhfatul Tullab itu penjelasannya hanya sampai pada pokoknya ikhfa itu artinya samar. Sehingga yang terjadi loh ya. Kadar ikhfa-nya itu kadang-kadang itu banyak yang pokoknya dianggap podo yang penting samar. Padahal itu ada aturannya. Samar itu seberapa? Ini yang akan kita bahas yang ke bawah terus. Ini ndak, ini iklab terus lanjut bawah. Satu lagi. Nah ini, sambun. Ini saya ambil dari Mabadi'u Ilmi Tajwid, salah satu tulisan karya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, Pesantren Ilmu Al-Qur'an Singosari. Ini saya foto covernya di sebelah tadi, cuma covernya yang luarnya sudah sobek punya saya. Ini cover dalamnya. Dulu dicoret-coret anak saya. Saya beli harganya 4.500 ketika saya masih MTS dulu. Zaman prasejarah. Karena sudah tua. Nah, sekarang kita lihat tingkatan ikhfa. Ternyata ikhfa itu tidak asal mengikhfakan, tidak asal menyamarkan. Itu ada aturannya. Aturan itulah yang disebut dengan tingkatan ikhfa atau marotib di dalam ikhfa. Sebenarnya kita ini cukup menghafal 5 huruf, tinggal nanti penjelasan namanya sama penjelasan itu oposisi karena ikhfa-nya lebih lama dari gunnahnya. Kan tadi sudah saya sampaikan ya, posisinya kan idhar, lalu ketika ikhfa, ketika terjadi samar, itu sudah mulai ada unsur gunnah. Unsur gunanya dari mana? Dari sifatnya nun. Karena ikhfa kan urusannya nun mati dan tanwin. Tanwin itu kan juga bunyi nun mati. Iya kan? Jadi kalau ditanya, kok ada gunahnya? Kan ikhfa bukan gunah. Loh, gunah itu sifat lazimah yang dimiliki nun. Nanti yang membedakan itu hanya kadar-kadarnya. Lek nemen nun tasdid, nemen. Lek nun gak tasdid, tetap ada, tapi kadarnya kecil kan gitu. Tapi itu nempel. Bisa dipahami sampai sini? Wes. Sekarang ada 3 huruf yang disebut dengan ikhfa lang a'la atau yang disebut a'la itu paling tinggi atau tertinggi. Kalau ada yang tanya begini, a'la itu apa maksudnya? Apanya yang paling tinggi, yang tertinggi itu apanya? Ikhfa-nya. Kalau adna lebih rendah atau paling rendah, apanya? Ikhfa-nya. Berarti ini posisinya aslinya, kalau saya boleh menggambarkan, a'la di sana, adna di sana, yang tengah itu ausat. Cuma enggak tahu, almarhum al-Maghfurlah Kiai Basori menempatkan gambarnya begini. Jadi dihadapkan dulu, baru nanti yang di tengah-tengah ini namanya ikhfa yang ausat. Ausat itu antara a'la dengan adna. Yang a'la ini, ya, a'la ini bisa disebut dengan ikhfa yang akrob. Di beberapa buku ada yang menyebut dengan akrob. Kalau yang adna, itu disebut dengan ikhfa yang aba'ad. Sampai jangan melihat dari sisi bahasanya. Loh, a'la itu kan paling tinggi. Paling tinggi itu mestinya kan yang jauh. Kalau adna itu kan paling rendah, berarti kan rendah kan dekat. Bukan itu soalnya. Bukan itu, sudut pandangnya bukan itu. Tadi sudut pandangnya begini. Pertama, ta, dal, dan to itu kan punya makhraj yang sama, tapi sifatnya beda. Makanya kalau nanti dia ketemu, ya kan, apa contohnya? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana. Itu kan masuk bacaan idgham.
Idghamnya apa? Apa? Karena makhrajnya sama. Jadi makhrajnya sama, mutajanisen. Sifatnya beda. Nah, ikhfa'nya lebih lama dari gunnahnya, itu ngukurnya hampir sama dengan iklab tadi. Kan gunnah itu, kalau kita mengucapkan, lalu udara itu keluar dari hidung, khayshum, dari janur hidung. Jadi kalau ikhfa itu pertama catatannya, pokoknya ikhfa itu ketika mengucapkan nun mati ketemu dengan huruf ikhfa, itu sudah siap mengucapkan huruf yang akan diucapkan itu. Huruf ikhfa'nya. Tinggal ngatur kadarnya ini. Umpama ketemu tak, nun mati ketemu tak. Tajri min tahtihal anhar. Jangan sampai terlalu dalam, ojo sampai tajri min, itu kedalaman. Cukup tajri min tahtihal anhar. Makanya disebut a'la, ikhfa'nya lebih banyak dibanding gunahnya. Caranya gimana niteninya? Tutupan irungi. Ojo tutup dhisik lek durung muni. Nanti akhirnya nafasnya hilang. Saya lanjutkan. Jadi kalau tak, dal, dan to, sampean tutup hidungnya, karena ikhfa'nya lebih dominan dibanding gunahnya, dia walaupun ditutup, dia masih lumayan jalan. Bandingkan dengan qaf sama kaf. Yang gunahnya lebih banyak, ikhfa'nya lebih pendek. Min qablikum atau minkum, itu sampai tutup hidungnya, itu mek dilu langsung habis. Kenapa? Karena gunahnya dominan. Min lo entek. Lo iya. Min lo entek bisa. Beda dengan tajri min lo cero tawa. Itulah bukti bahwa ikhfa'nya lebih banyak dibanding gunahnya. Bisa dipahami? Selain 5 huruf ini, maka itu namanya ausat. Loh ini penting ini. Saya sering kadang-kadang dengarkan teman-teman ada yang ngaji itu, iku kok dipuwadakno ae, tajri min tahtihal anhar, iku kok ming kejeron. Sementara minkum, iku kurang kan gitu. Nah, kalau sebutan akrob, kenapa kok a'la disebut akrob? Akrob itu maknanya lebih dekat atau paling dekat. Sementara adna itu disebut dengan abad. Abad itu terjauh atau paling jauh. Kalau kemudian ada yang tanya, ini paling dekat dengan apa? Ternyata ukurannya itu yang kutub sebelah kanan tadi itu, izhar. Jadi kalau disebut ikhfa yang akrob, itu samarnya, ya kan, lebih lama, ya kan, dibanding gunahnya. Berarti apa? Dia ini lebih dekat dengan izhar. Ya, nanti kalau sudah jauh, semakin jauh, ini lebih jauh dari izhar. Malah tidak jelas. Karena memang aturannya begitu. Tingkat kesamarannya. Makanya nanti tingkat kesamarannya di situ gunahnya lebih dominan. Karena semakin ke sana, ini gunahnya tambah nemen. Nanti sampai ketemu itu gombe gunah. Kan begitu. Wes, ini namanya tingkatan-tingkatan yang ada dalam bacaan ikhfa. Jadi tolong ini dipraktekkan, nanti mahasantri yang sampean dampingi diminta untuk praktek, sampean sampaikan ini. Ini nanti materi, walaupun ini saya tidak ngetik ya, saya hanya mutu-mutu dari marojik yang ada, dari beberapa kitab, dari beberapa buku, kemudian saya tempel-tempel. Nanti PDF-nya ini mungkin nanti bisa dibagi, tapi nanti setelah daurah selesai, setelah saya sampaikan penjelasannya. Karena nanti kalau dibagikan sekarang sampai moco, alam ini tidak tahu, saya gak teko, wis paham lu kan gitu. Nah, jadi kemarin kan Ustaz Ilham menyampaikan, ada yang minta teman-teman wis mbenai lek wis mari Mas, dirung mari kok. Kan gitu. Terus yang kedua nanti kalau disampaikan sekarang lah nanti tidak menarik lagi. Aku wis ngerti itu kandhane ngono. Aku wis ngerti, wis moco, nek gelem moco. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu hobinya koleksi. Baik koleksi PDF, e-book, koleksi makalah, bacanya nanti-nanti sampai lulus gak diwoco-woco. Tapi kok ya bisa lulus ngono ya Allah. Itu kalau tidak karena fadl dari Allah, enggak mungkin.
Apalagi musyrif-musyrifah itu banyak syafaat. Guyon-guyon ya. Kita lanjutkan. Next. Atau ada pertanyaan sampai sini? Monggo, kalau ada yang tanya tentang ikrab dan ikhfa. Tidak ada. Uni-uni, sista-sista. Mana? Caca-caca. Monggo. Yang uni-uni itu yang apa? Boom cik itu uni-uni itu. Tapi enggak usah yel-yel di sini. Lanjut dulu aja kalau gitu ya. Ya wes, disimpan dulu pertanyaannya. Next, kita lanjutkan. Terus bawahnya. Ini sorry mana? Nah, sekarang saya masuk ke majais munfasil. Ojo kuali, majais muttasil. Kalau lek mat wajib, lek muttasil mesti wajib. Nek jais mesti munfasil. Ini edisi cetakan Tuhfatul Thullab. Kalau tidak salah sebenarnya beberapa tahun sebelumnya itu juga ini yang dipakai. Padahal ini kurang tepat. Dulu saya mulai berada di Ma'had itu kan tahun 2016 di Ar-Razi. Cuman waktu itu saya belum menjadi korbi taklim Al-Quran. Lalu kemudian mulai tahun berapa ya? 2019 atau 2018 ya. Itu kemudian saya coba untuk menelaah kembali, kemudian ini ada beberapa revisi. Nah, yang cetakan yang lama, tapi sampai tidak ada yang menangi kitab Tuhfatul Thullab yang ini, karena buku ini kalau tidak salah ini edisi 2017. 17 kan belum masuk sini ya, jenengan ya. Masih MI kelas 2 ya. Qadir kelas berapa, Dir? 2017? 9. Mestinya kan sudah lulus ya, kan naik 2 tahun ya. Oh iya. Enggak, mohon maaf Mas Qadir ya. Qadir sudah bisa senyum karena sudah dapat jambu. Kemarin sedih begitu, saya tanya kenapa Qadir sedih? Enggak dapat jambu. Alhamdulillah sekarang sudah sumringah. Pokoknya Qadir sudah bisa senyum itu insya Allah bisa menerangi hati kita semua. Mohon maaf ya Mas Qadir ya. Iya, nanti lagi ya. Kita masuk ke majais munfasil. Dicetakan yang dulu itu begini ya penjelasannya. Ini loh. Adalah jika ada mat bertemu hamzah di lain kalimat secara terpisah. Huruf mat terdapat di akhir kalimat dan hamzahnya terletak di awal kalimat lain. Benar ini sudah. Masalahnya terjadinya ini yang kemudian menjadi iskal, ini menjadi masalah di sini. Hukumnya boleh dibaca mat, qasr, dan tawasud. Nah ini masalah. Panjangnya, ya, para ulama Al-Quran berbeda pendapat. Menurut Imam Asim, panjangnya sama dengan mat wajib 2,5 alif. Kalau ini agak tidak masalah. Tapi yang masalah tadi di tengah tadi loh. Ini membingungkan. Karena begini, mat jais itu memang disebut dengan jais, itu bukan berarti maknanya itu dia boleh milih. Bahkan di edisi Tuhfatul Thullab yang setelah ini, cuman saya kemarin nyari bukunya tidak nemu, itu malah ada penjelasan boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Wah ini malah menyesatkan. Next, berikutnya. Kalau yang ini sudah kita revisi, cuman masih ada yang keliru. Jadi 2 alif atau 2,5 alif. Jadi kalau 2 alif itu, yang aslinya Syatibi itu 2 alif atau 4 harokat. Itulah yang disebut dengan tawasud.
Kalau sampai 5 harokat itu sudah maksimal. 5 itu atau 2,5 alif itu namanya fuwaiqat tawassut. Fuwaiqat itu atasnya sedikit. Tapi kalau mat jaiz atau mat wajib masuk 6, tidak boleh dalam riwayat Hafiz an Asim. Jadi Hafiz an Asim itu tidak ngarang, Rek. Itu semua ada sandaran riwayatnya. Ya, Imam Hafiz belajar kepada gurunya namanya Imam Asim Ibnu Abin Najud. Imam Asim belajar pada gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada gurunya. Siapa gurunya? Para sahabat. Dan gurunya Imam Asim tidak hanya itu. Beliau juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Zirin bin Hubaish. Lalu ada lagi Sa'ad bin siapa lupa saya. Ada 3 itu setidaknya yang bisa dijadikan cantolan. Nah, itu semua dipertanggungjawabkan. Nah, ternyata yang disebut jaiz itu bukan kebolehan memilih dalam satu riwayat. Kan kalau bacaan itu dalam satu riwayat, nanti ada kebolehan memilih, itu namanya aujuh. Aujuh itu wajah-wajah qiraat itu yang boleh dipilih. Contoh, mat arid li sukun dalam riwayat Hafiz an Asim itu boleh pakai qasr, tawassut atau tul. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Cuma nanti juga ada aturannya, nanti akan kita bahas. Ternyata nanti kalau dia bersamaan dengan mat lain ya, itu nanti mat lainnya yang kena aturan. Itu nanti ada di slide berikutnya. Sekarang kita ke sini dulu. Nah, jaiz itu, kenapa disebut jaiz? Jaiz itu maksudnya di antara para qurra, para imam qiraat itu memang berbeda. Ada enggak dalam riwayat Hafiz an Asim itu yang mat jaiznya dibaca pendek seperti mat tabi'i? Artinya pendek itu ya tetap panjangnya mat. Jadi kan gini, mat itu kalau mat sebelum masuk bab mat itu panjang, kalau qasr itu pendek. Tapi kalau sudah masuk ahkamul mudud, nanti di situ ada hukum bacaan namanya qasr, tawassut, tul. Qasr itu mat itu yang 2 harokat atau 1 alif itu. Dalam bab mat disebut qasr. Jadi kita harus tahu konteksnya itu. Di dalam riwayat Hafiz an Asim, mungkin kalian sering atau pernah mendengar Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Beliau itu kalau membaca mat jaiz itu hanya dengan menggunakan 1 alif atau setara 2 harokat sama dengan panjangnya mat tabi'i. Kalau kemudian muncul pertanyaan, apakah itu riwayat Hafiz an Asim? Iya, tapi beda torik. Tapi di dalam torik Syatibi, yang Syatibi itu hanya satu jenis, yaitu yang dibaca panjang, tawassut, seperti panjangnya mat wajib. Maka yang kita pakai di sini, karena torik yang sampai kepada kita ini bukan ad-durrah tapi Syatibi ya Syatibi, maka torik ini, karena kalau torik Syatibi ini nanti dari satu, torik itu bawahnya ikirodo ya, agak masuk sedikit, gak apa-apa, yang penting tahu krungu. Karena faham itu kadang-kadang tidak langsung. Sama yang pernah dengar di sini, nanti dengar di mana lagi, nanti biasanya ada koneksi di situ. Oh, dulu itu gini, tahu gitu. Gak apa-apa, yang penting tahu krungu. Ya, santai dir ya. Kodir sudah ancang-ancang aja, apa mana. Iya. Karena dia sudah siap melempar. Karena dikira di sini masih dekat dengan pohon jambu. Wes, kembali lagi ke materi. Toto endi kembali. Nah, tapi yang kita pakai itu tetap ikut yang 4 harokat atau setara dengan 2 alif, tawassut. Ya maksimal bisa ditambahi namanya tadi itu fuwaiqat tawassut. Fauqa lalu ditasghirkan jadi fuwaiqat tawassut. Ini dhuwure sastrit gitu loh. Jadi nambah sedikit. Jadi kita pakai yang itu.
Jadi kalau Syekh Sudais itu sama, riwayatnya Hafiz an Asim, tapi toriknya yang berbeda. Itu namanya nanti toriknya itu adalah Ubaid bin Sobah. Kalau yang satunya itu Amr bin Sobah. Ini beda torik. Torik itu jalur setelah periwayatan. Jadi imam kiroat, perawi, lalu bawahnya torik. Nah ini banyak nanti torik-torik itu. Wes. Itu urusan majais. Jadi kalau kalian ditanya, majaisnya panjangnya berapa? Melo'om atau bi'i. Melo'om atau bi'i. Melo'om atau wajib. Keliru bisa. Kadang semangat ini. Jadi ikutlah wajib. Sehingga panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau ikut yang pendek, toriknya berbeda. Jadi pendek ianya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kan ngono. Yes. Jadi sampean kalau mau ngikuti ragam kiroat, itu harus tahu dasarnya, harus tahu ilmunya. Jangan asal ikut-ikutan. Karena kalau asal ikut-ikutan, itu rawan terjadi talfik baina ar-riwayat wal kiroat. Kalau terjadi percampuran, ini berbahaya. Kalau sampai campur, nanti tidak ada sandarannya. Kalau tidak ada sandarannya, sampai ngarang sendiri jadinya. Padahal kiroat itu harus riwayat, gitu loh. Ya, next, lanjut. Itu tentang majais munfasil. Nah ini di buku geser-geser dikit. Nah ini ada buku, ya, sampai lihat covernya itu. Geser. Saya tampilkan yang ini juga membingungkan. Makanya kenapa kok majais ini saya bahas. Bacanya coba lihat. Cara membacanya boleh dipanjangkan seperti mat wajib muttasil dan boleh juga seperti mat tabi'i. Tetapi seperti mat wajib muttasil lebih baik. Nah ini kurang pas. Persoalan bacaan itu kalau dalam konteks ini itu bukan masalah lebih baik dan tidak lebih baik. Tapi ini sandarannya mana, riwayatnya kan gitu. Iki meloke sopo, sehingga nanti bisa dipertanggung jawabkan. Ya. Wes, next lanjut. Itu tadi covernya tadi itu. Wes, ini tentang majais. Ini geser. Al-munfasil. Huwa an yaqa'al hamzu ba'da harfil maddi fi kalimatin thaniyatin wa yanqasimu ila qismaini. Jadi majais munfasil itu, al-munfasil itu ada, kalau dalam sofahat dirinci lagi, ternyata pembagiannya ada dua, ada al-haqiqi. Huwa an yakunal hamzu fihi munfasilan an harfil maddi rosman. Jadi secara rosem memang muncul hamzahnya tertulis secara rosem, maka dia disebut hakiki. Jelas. Ya. Wala antum, la, antumnya kan jelas itu hamzahnya. Wa ma umiru illa, ya, fi anfusihim. Loh, itu jelas. Next. Berikutnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukmi. An yakunal hamzu fihi muttasilan biharfil maddi rosman. Jadi ini dalam rosem Utsmani, sampean kalau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu ya itu gandeng rosemnya. Jadi koyok-koyok ya itu gak ono alif. Ini juga ada cerita ini. Tadi ada salah satu calon mu'alim juga begitu. Ketika ada tulisan begini, dia mengatakan ini bukan mat tabi'i, Ustaz. Mat apa ini ya? Loh, sampean tak tanya kok malah nanya. Kalau mat tabi'i mestinya ada alifnya. Nah ini, jadi ilmu tentang mat tabi'i itu juga begitu. Saya beberapa kali tanya, ini mat tabi'i jenisnya apa? Mat tabi'i ya mat tabi'i, Ustaz, enggak ada jenisnya. Lu ada. Makanya kalau di kitab-kitab apa? Ada apa? Enggak ada apa ini?
Apa perlu dia panggilkan ambulan? Ya Allah, Rek. Ajar, Jar, diambil, Jar. Pegang, kayak megang jambu aja. Sudah. Sampai niku yo kok nemen-men rek. Wong cecek pengen ngaji, pengen iktikaf kok yo gak oleh. Sedikit lagi ya, kita akhiri. Biar cicaknya, loh, itu malah difoto itu, selfie bareng cicak. Ya Allah. Menungso oleh gaya itu ya gak wedi, tipe ambek cecek ya wedi. Saya kotir ambek cecek ya wedi. Wes, kita lanjutkan. Matobi itu juga begitu. Ini kan rincian ini ada dalam Sofahat. Jadi kitab yang lebih di atasnya lagi, yang itu memang biasanya untuk tingkatan lebih lanjut. Kalau untuk pemula-pemula memang belum perlu, tetapi kalau calon mu'alim kan ya harus tahu. Sampean-sampean kan calon pendamping mahasantri, wah luar biasa ya. Sing ngurui mahasantri, ya harus tahu. Makanya matobi itu juga dibagi lagi. Ada matobi itu namanya matobi yang dohiri. Dohiri itu wujud. Kalau fathah ketemu alif, ada rosemnya, ada tulisannya. Ada matobi itu muqaddari. Yang muqaddari itu apa? Muqaddari itu rosemnya tidak muncul alifnya. Contohnya apa? Maliki yaumiddin. Masa maliki yaumiddin gak dimasuk nama matobi gara-gara tidak ada alifnya. Itu tetap. Karena di situ ditakdir ada alifnya. Cuman dalam rosem tidak di cover gitu loh. Satu lagi matobi'i apa? Harfi. Itu yang ada dalam Fawatihus Suwar. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi mat munfasil, mat jaiz munfasil itu ada yang hukmi. Ini penjelasan tambahan, penjelasan saja. Nah ini lanjutannya. Miqdaruhu, ya, ukurannya berapa? Arba'un au khamsu harokatin waslan. Jadi kalau wasol, kalau disambung maka otomatis 4 atau 5 harokat. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau 4 namanya tawasud, kalau 5 namanya fuwaiqat tawasud. Hukmu matihi al-jawaz, jaiz itu disebut jawaz. Jawaz itu maksudnya apa? Li jawazi qasrihi wa isba'ihi, tapi lada ba'dil qurra. Ya. Jadi boleh dibaca qasar atau boleh lebih dari qasar, ini menurut sebagian qurra, tapi bukan pada satu qurra yang kemudian pilihan wajah tadi itu. Jadi bukan wajah, tapi ini nanti beda torik. Ini harus dibedakan dengan mat arid li sukun. Jadi sampai tidak bisa seenaknya kemudian memilih, aku tak moco saiki, ayat iki tak campur, kadang endek, kadang dawa. Oh, tidak bisa. Next. Lanjut. Kalau itu yusama munfasilan kapan-kapan aja, enggak penting banget. Nah, sekarang kita lanjutkan di buku ini. Ini buku terjemahan dari Tajwid At-Tajwid Al-Musawwar, sudah diterjemahkan. Nah, kita lihat. Menurut riwayat Hafiz dari Syatibiyah, loh ini yang tadi saya sampaikan tadi, torik ya, itu dipanjangkan seukuran 5 atau 4 atau 5 harokat. Next, sampingnya. Lah, mat wajib dengan mat jaiz itu sampean jadikan seimbang. Jadi kalau di dalam ayat itu ada mat wajibnya sama mat jaiznya, itu tidak boleh tidak disamakan. Lek sampean gawe 5, ya 5 kabeh, ojo gak roto. Lah ini saya pernah ditanya, mohon maaf ya. Ada salah seorang dosen, ya, kemudian tiba-tiba tanya ke saya. Saya tidak perlu sebut nama, cukup inisial. Oh, nggak usah, kalau inisial nanti sampai nyari-nyari, sopong. Tiba-tiba beliau itu tanya begini. Ustaz, barangkali bisa diteliti. Nopo. Mengapa kok matnya antara Krapyak Jogja dengan matnya model Jombang itu kok panjangnya berbeda?
Maksudipun dos pundi? Ternyata rupanya yang bertanya ini belum paham terkait dengan marotibul kiro'ah, marotibul tartil. Yang kemarin sempat kita singgung itu, lek tahqiq yo mesti ae mati luwih dawa karena ketukannya otomatis lebih pelan. Lah kadang-kadang tuh saya kalau tanya ya, berapa panjangnya? 3 alif. Berapa ketukan? 3 ketukan. Ketukannya ya apa? Ketukan itu ojo dipatok begitu. Ketukan itu selalu mengikuti marotib al-qiraah kita. Lelek mocone pakai hader, ketukannya pancet elon, gak roto mat sampean. Auzubillah. Kan malah ngono. Gara-gara nuruti ketukan yang gak mau cepet tadi itu. Maka kalau membacanya cepat, otomatis matnya juga menyesuaikan. Tapi tetap hukumnya sama, mat ya tetap satu harokat. Tidak kemudian menjadi setengah harokat, tidak ada. Kan begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa. Ya katakanlah model tadwir. Dengan agak cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lu kan beda. Mosok kok dipadakno lho. Jadi itu harus kita pahami sebagai dasar gitu loh. Makanya sampai nanti pokoknya marotibul qiraah. Makanya itu disampaikan di Tufatul Thulab di bagian awal-awal cek kita nanti itu menjadi pakem bahwa oh lek mocone elon otomatis nanti iya elon. Ojo mocone cepet tapi ketukannya elon nanti akhirnya kedawan mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedawan di rumah gak enak. Padahal tajwid itu kan maunya kan jawwada yujawwidu tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun kan begitu. Man lam yujawwidil Qur'ana apa lanjutannya? Athimun kan begitu. Nah, tajwid itu maunya kan memperindah. Makanya ini mohon maaf ya, yang ngaji yang kaku-kaku itu sebenarnya adalah untuk ketika latihan cek sampean enggak lepas, tapi lewat dadi bacaane, ojo nemen-nemen. Dilemeskan, diperindah sehingga didengarkan tuh enak. Sampean dengarkan. Kurok-kurok yang ada itu, yang paling masyhur, yang paling diikuti, yang kemudian mendapatkan julukan Syaikhul Mukri. Mukri itu kan orang yang mengajarkan Quran. Yang mendapat julukan Syaikhul Mukri itu Imam Mahmud Khalil Al-Husari. Jangan dibaca Al-Husairi loh, beda ini. Al-Husari, Al-Misri. Loh enggak, itu beda arti. Loh, Mahmud Khalil Al-Husari itu enak. Wes. Termasuk yang lain-lain ya. Kalau yang zaman sekarang ada Syekh Misyari Rosyid. Yang legend ya Syekh Abdurrahman As-Sutes. Itu gak mau Quran, gak kuangel. Enggak, enak gitu loh. Karena Quran itu tidak untuk menyusahkan kita. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Orang belajar ngaji tambah uang sampai wis ngaji cek keuangelan. A'udzu billahi. Loh, gak bahaya tak? Yes. Ini mat wajib mutasil. Jadi ini. Durasi tawassut untuk mat munfasil sama seperti durasi tawassut untuk mat wajib mutasil. Durasi fuwaiqat tawassut tadi yang sudah saya sampaikan sama seperti durasi fuwaiqat tawassut di dalam mat wajib mutasil. Next, lanjut. Wes, iki rotok dawa. Menit terakhir dientekno pisan sampai jam 10. Kita cukupkan ya? Gak kroso lho, moro-moro kati setengah 9 ya Allah. Padahal tadi rencana saya asar sudah selesai. Ternyata asar belum mulai. Iki meneh rotok dawa ini. Kita bicara tentang asmaul huruf, musammayatul huruf, fawatihus suwar sama mat lazim harfi. Sudah? Ada pertanyaan? Ya ada, wonten. Monggo.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kalau lihat orangnya itu kelihatannya garang, tapi suaranya lembut sekali ya. Masya Allah. Karena Qadir ini jangan dilihat fisiknya, dia ini berhati Hello Kitty. Wah. Mau nggak Mas Qadir? Mengapa dalam kitab Tuhfatul Tullab itu tidak menggunakan penjelasan menjelaskan barisan karena waktu saya dibandingkan waktu saya taklim saat Mahasabri, beliau mualim saya Ustaz Abdul Rahman Misafir yang itu dijelaskan seperti ini. Tulis jadi tidak ada di kitab Tuhfatul Tullab kami seperti ketika membahas ikhlas, ketika membahas ikhlas, ketika membahas umat asli, itu beliau tulis ini tidak ada di kitab yang bukan, beliau juga bilang ini dari kitab ini. Terus kenapa di kitab Tuhfatul Tullab tidak dibuat seperti itu? Mungkin bisa disimpulkan untuk memudahkan, akan tetapi jika dibuat lengkap bisa untuk pelajaran tambahan. Oke, terima kasih. Pertama, kenapa kok kitab atau buku Tuhfatul Tullab itu tidak dilengkapi dengan detail? Ini karena menunggu pensyarah. Yang mensyarahi sekarang masih jadi musyrif. Namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Ini jawaban guyonnya, jawaban yang tidak seriusnya. Jawaban seriusnya begini. Pertama, memang kenapa kok ini tidak kita jelaskan sampai detail? Kita tahu bahwa input yang masuk ke UIN ini, maba kita itu kemampuannya berbeda-beda. Ya. Lalu yang kedua, waktu di dalam taklim itu adalah sesungguhnya terbatas. Maka akhirnya kita putuskan tidak semuanya kita jelaskan secara detail agar nanti mu'allimlah yang berkreasi menyesuaikan dengan bagaimana kondisi di kelas dengan menambahkan beberapa materi. Makanya kemarin saya sampaikan ketika PSDM, sampean kalau mendampingi di kelas itu walaupun sampean ngulangi tapi beda mu'allim, insya Allah bisa jadi ada informasi yang berbeda. Kecuali kalau ada yang mu'allimnya itu hanya textbook, wis pokoknya wis ikut diwaca mari ya wis. Tapi saya tidak tahu atau ada atau tidak yang seperti itu, wallahu a'lam. Terus yang kedua, kita ini di dalam taklim Al-Quran itu kan sebenarnya target kita kan juga banyak yang ingin kita capai. Materi iya, lalu praktek juga iya. Walaupun praktek itu di tasnya, tapi tasnya ternyata juga masih menyisakan banyak PR. Ya kan, musohnya sudah nunggu, tidak ada yang ngaji. Waktu tinggal setengah jam yang datang gerudukan. Wah, akhirnya kan mau tidak mau dirapel. Nyimak piye. Padahal kalau mau ngaji dua-dua, tapi kan dari tadi tidak ada yang maju, bisa jadi begitu kan. Nah, di taklim itu disampaikan dan juga ada prakteknya, itu dengan harapan di beberapa kelas, khususnya mutawasid, asasi, itu memperbanyak juga praktek. Sehingga ini, kan yang wajib itu sesungguhnya prakteknya, ini menjadi modal untuk menjadi lapisan ini prakteknya ini loh dasarnya. Dan yang terakhir, kenapa kok tidak dilengkapi kitab Tuhfatul Tullab ini? Ini saya buka rahasia ya. Karena terkait dengan anggaran cetaknya. Jadi kalau dari kampus itu, buku Tuhfatul Tullab tahun ini berapa halaman? Semakin halamannya nambah, dikalikan sekian ribu mahasiswa, maka per A-nya itu kan jadi naik, karena kertasnya kan nambah. Nah makanya dari persoalan-persoalan inilah yang kemudian ijtihadnya ya sudah untuk sementara ini dulu.
Nanti kalau ada mu'alim yang seperti itu, ya monggo. Itu berarti rezeki sampean dapat informasi baru. Ini catat, ini tidak ada di Tuhfatul Tullab. Berarti sampean dapat sesuatu yang baru. Karena kalau hanya dari sini sesungguhnya, ini sudah kami sampaikan ketika sarasehan akademik dengan mu'alim. Kan mesti di awal tahun kan ada pertemuan dengan mu'alim. Saya itu pernah mendapat pertanyaan dari mu'alim begini. Ustadz, kalau di taklim afkar itu kan waktunya sama dengan taklim Quran, tapi afkar itu materinya banyak. Afkar itu Al-Quran itu materinya cuma sedikit, waktunya 1,5 jam. Terus saya mau ngapain di kelas? Saya tanya beliau, jenengan kelas apa? Katanya begini, saya nyampaikan ahkamur ra sama hukum lafdzul jalalah kan sudah selesai itu. Terus saya ginikan, loh inilah perlunya mu'alim itu bagaimana bisa menguasai dan mengkondisikan kelas. Itu nanti sampean latihannya jadi musyrif ini. Nah sampean punya waktu 1 jam, aduh nyampe nopo ya 1 jam. Nah itu sampean harus bisa mengolah itu. Lah, padahal di taklim Quran tuh kalau mau umpama, kalau kelas-kelas tartil, kelas tafsir itu memang sudah banyak yang pintar ngaji memang. Nggak banyak mengingatkan. Tapi kalau masih kelas asasi itu kan sebenarnya setelah menjelaskan, lalu dipraktekkan, lalu ditanya ulang satu-satu itu kan habis waktu. Cuman kan dari sekian ratus mu'alim, ada 100 sekian mu'alim. Itu kan berangkat dari latar belakang yang berbeda. Kan begitu. Penguasaan materi juga berbeda. Lalu kemudian penguasaan kelas juga berbeda satu sama lain. Sehingga inilah yang mudah-mudahan bisa saling melengkapi. Cuman kita memang tidak bisa mengharapkan sesuatu yang ideal. Mu'alim itu harus begini. Itu dalam tataran ideal tuh memang begitu, tapi kan tidak bisa seperti itu. Karena di dunia ini ya seringkali kita mengidealkan sesuatu, tapi ternyata faktanya itulah yang ada. Sehingga disitulah ada yang namanya qanaah yang akhirnya menjelma menjadi sutu qanaah. Wallahu a'lam bishawab. Pun nggih? Oh, iki koyo tambah bengi karepku mah rada awal kok tambah bengi iki. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi penjelasan yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqah wa ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr min yawmina hadha ila yawmin kan. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.